hadis an Buraidata an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un minal jafai ayyabular rajulu wa huwa qaimun wa ayyamsaha jabhatahu qabla ayyafrugha minas salati wa ayyasma'an nida wa huwa la yashhadu mithla ma yashhadul muadzin wa an udhkara indahu falam yusalli alayya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah rahmatal abrar. Alhamdulillah salat zuhur telah kita tunaikan bersama. Mudah-mudahan kebiasaan berjamaah ini bisa berkesinambungan. Amin ya rabbal alamin. Seorang hamba bisa bertemperamen keras tentu ada penyebabnya. Padahal disebutkan ar-rahimuna man yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang, orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Nah, materi yang kita angkat di sini ada 4 perkara terbilang daripada keras hati. Kita tidak ingin berhati keras yang dampaknya sulit menerima nasihat dan egonya muncul, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang dan lain seterusnya. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin dikutipkan hadis dari Buraidah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'un minal jafa. Ada 4 perkara terbilang daripada keras hati, temperamental. Pertama, ayyabular rajulu wa huwa qaim. Seorang laki-laki kencing dalam keadaan berdiri. Sebenarnya apa itu hukum kencing berdiri? Satu-satunya yang diizinkan, kata Imam Ghazali, seseorang boleh kencing berdiri bila mana saat dia berjongkok merasa tersumbat, tidak lancar kencingnya. Jadi ala sabilit tadawi, tujuannya berobat. Di luar itu dianjurkan kencing jongkok. Kalau kencing berdiri, kemungkinan besar pantulan kencing berbalik ke celana dalam, kena paha. Kemungkinan kedua, belum tiris banget. Terlihat nanti kalau saat dia ruku atau bangkit dari ruku, itu otot sphincter bergerak mendorong sisa kencing yang ada di saluran keluar. Ya otomatis kalau tengah-tengah sholat terjadi keluar kencing, wudhunya batal, sholatnya batal, celananya pun mutanajis. Biasakan kencing jongkok. Kalau dari hadis ini, salah satu dari penyebab bersifat temperamental keras, kencingnya berdiri. Sampai ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kalau guru melakukan perbuatan yang tidak baik, murid bisa lebih dari itu tidak baiknya. Kenapa kok yang diperumpamakan guru kencing berdiri? Ternyata sudah ada memang isyarat di situ. Kok pada diem?
berasa. Hadirin, tahun lalu saya ada wisata religi dengan pimpinan Habib Aliyah ya. Itu ke Malaysia, ke Patani, Thailand. Beliau cerita masjid-masjid di Patani, Thailand memang tidak menyediakan baik lelaki perempuan kencingnya berdiri, enggak, disediakan kencing jongkok. Jadi DKM-nya tuh kompak semua, masjid musola mereka ya, sarana pipisnya jongkok semua. Kalau ini malah DKM nyiapin, ada yang lebih berabe, kloset duduknya aja kagak ada ember. Ada tempat saya ngajar masjid, bingung gitu, kagak ada ember. Airnya dari mana? Dari belakang mencet. Makin canggih, repot pakai sensor. Mana dia nih? Begitu dia ngelongok nyembur dari bawah. Ya maaf, kalau nyembur kan kena kotoran duluan baru kena muka. Coba kalau masih disiapin ember, ada gayung, kita mau cebok nyaman. Itu yang pertama. Kenapa sih kencing dihukumkan najis? Dulu di sini juga pernah saya kutipkan tuh hadisnya. Orang Arab Badawi, Arab dusun, ya nggak ngerti dia, di dalam masjid kencing. Ya dulu belum lantai kayak sekarang, masih pasir. Ini sahabat-sahabat spontannya melihat kemungkaran, ngencing di masjid, pengen dipukulin, mau dikeprok. Nabi cegah, jangan, biarin dulu, biar tiris. Loh kok Nabi meredoi kemungkaran? Bukan, udah kadung jatuh di situ, biarin tiris di situ. Coba kalau dihardik, dibentak, kencingnya malah bleberan nggak? Ya bleberan, ada ketakutan. Ya. Hadirin, anak atau cucu kita pipis, dia kagak ngerti, pipis di ruang tamu. Coba kita pelototin, dia ketakutan, nyengan-nyengan itu kencingnya, tersumbat. Jadi Nabi bilang biarkan. Begitu sudah tiris, Nabi kasih solusi, ambil seember air, guyur. Ya Nabi suruh guyur, jelas orang lantainya pasir. Coba kalau Al-Badar, anak pipis di karpet, ambil seember air, bukan beres, melebar najisnya. Itulah kalau melihat hadis jangan tekstualnya aja. Oh kalau ada kencing dalam masjid guyur, parah. Loh, kalau kayak karpet begini diguyur, malah mengendap sisa kencingnya di bawah. Kalau kejadian gimana? Di masjid ada karpet, kadang-kadang karpetnya dilem lagi, aduh. Atau anak kecil pipis, atau pampersnya nembus. Kan bisa ya, tanpa harus digulung semua. Jurusan yang kena kencing kan bisa diangkat, diganjel sama baskom, bagian yang terkena kencing dipel dulu di bawah, di lantainya. Karpetnya kan belum selesai, itu masih ada kencing. Cari baskom yang lingkaran mulutnya lebih lebar daripada lingkaran kencing tadi. Setelah ubinnya dilap, ya dibilas, masukin baskom kosong di bawah karpet yang ada kencing. Ambil gayung isi air bersih, guyur karpetnya. Jatuhnya kemana? Ke baskom kan? Jadi nggak kemana-mana. Nanti tinggal ditekan-tekan. Kira-kira pesingnya udah nggak ada. Udah deh, udah turun tuh ke baskom.
jangan diangkat dulu, dilap, dipetel kering. Nah, kalau perlu pakai apa tuh? Vakum, set. Nah, nanti baru diangkat itu. Air yang ada di baskom najis nggak? Nah, diangkat hati-hati, dibuang. Nah, yang di bawah karpet ubinnya udah dipel, aman nggak? Aman. Coba alat canggih, ada kencing, panggil tukang pembersih karpet, dia cuma diwangi-wangiin doang, najisnya udah hilang belum? Enggak. Balik pokok pembicaraan kita, yang mewariskan keras hati kencing dalam keadaan berdiri. Jadi kalau belakangan kenapa sih orang lebih banyak menggunakan otot, ngotot-ngototan, temperamental? Ya mungkin bisa dikoreksi juga, udah kebiasaan ngencingnya diri. Yang kedua, wa ayyam sahajabhatahu qabla ayyafrugha minas shalah, bahwa dia usap dahinya sebelum selesai sholat. Yang ada disunnahkan setelah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sap mukanya. Selesai sholat. Emang ada dalilnya? Ada. Ngusap muka selesai sholat ada dalilnya, jangan bilang nggak ada. Kalau bilang nggak ada, dia belum baca kitab Al-Adhkar. Kalau dia jawab saya belum tahu kalau ada dalilnya, itu masih fair. Ini belum buka kitabnya dia bilang kagak ada tuh dalilnya tuh, ngusap muka habis sholat. Udah baca Al-Adhkar belum Imam Nawawi? Riwayat Ibnu Sunni ada kesunnatan usap muka sesudah sholat. Nah yang tadi kita bicarakan yang mewariskan keras hati, ngusap dahinya sebelum selesai sholat. Maka kalau sholat subuh kunut, selesai kunut tidak disunnahkan mengusap muka karena masih di dalam sholat. Berbeda di luar sholat, Nabi belumlah menurunkan tangannya sebelum terlebih dahulu mengusap kedua tangannya ke muka. Begitu adabnya doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu memang perilaku Nabi. Yang ketiga, perkara jawab azan nih, yang mewariskan keras hati, wa ayyasma'an nida, dia dengar suara azan, wala yashhadu, dia tidak bersyahadat, artinya tidak menjawab azan itu mislama yashhadul muadzin, sebagaimana yang disyahadatkan oleh muadzin. Kan muadzin asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ini malah tertawa terbahak-bahak. Ada yang lagi nonton televisi, mana sepak bola lagi final, tos-tosan, Al-Badar kumandangkan azan, malah digedein televisinya, bilangin Al-Badar, speaker azannya kecilin, malah yang azan diomelin. Terbalik, justru kalau azan berkumandang jawab. Berapa? Kalau dia tidak jawab, ya jangan menyesal. Kenapa sih hati begini keras sama anak istri, nggak ada rasa kasih sayangnya? Lah kalau sama anak istri nggak ada sayangnya, gimana sama rakyat? Lebih kagak sayang lagi. Ya. Nabi Ibrahim sayang nggak sama anak? Sayang. Sayang sama anak cakep nggak? Cakep. Tapi Nabi Ibrahim begitu sayangnya sama anak, dia rela mengorbankan anaknya demi Tuhannya. Diperintah sembelih, jalanin. Tapi ada orang
mengorbankan rakyatnya demi anaknya. Paham kah ini? Cakep itu, saking sayang sama anak. Sayang anak cakep nggak? Cakep. Tapi jangan ngorbanin rakyat, begitu ujungnya. Kok jadi ke sono larinya? Lagi bicara apa tadi itu? Azan. Azan berkumandang. Kita kagak jawab. Di hadis ini mewariskan keras hati. Di riwayat lain, orang yang kalau azan berkumandang dia tidak jawab, jangan menyesal. Di akhir hayatnya walaupun dibantu talqin la ilaha illallah, sulit lidahnya untuk menjawabnya. Karena udah kebiasaan dia hidup nggak pernah menghargai seruan azan. Harusnya dia diam, jawab azan, ini malah ngobrol terbahak-bahak di saat azan berkumandang. Jawab azan. Mudah-mudahan kalau kita biasa menghargai seruan azan kita jawab, di akhir hayat dibimbing la ilaha illallah, udah terlatih, ngucapnya gampang banget. La ilaha illallah, wafat. Matinya husnul khatimah. Yang terakhir masalah sholawat. Yang mewariskan keras hati kalau nama Nabi disebut dia tidak mau berselawat. Wa an udhkara indahu, saya disebut di sisinya. Artinya nama Nabi Muhammad disebut di sisinya, falam yusalli alayya, nggak mau banget tuh berselawat. Lah Nabi yang Raufur Rahim, yang sangat kasih sayang, nama Nabi disebut, Nabi seorang yang sangat penyayang, kita kagak mau berselawat sama Nabi, itu kan menandakan keras hatinya. Kita berlindung, jangan sampai kita punya hati keras. Innal quluba la tasda kama yasdaul hadid, hati bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Sahabat bertanya, wa majila uhaya Rasulullah, peluntur karat besi apa? Kalau besi karatan kita kasih WD semprot. Lah kalau hati karatan disemprot WD, yaitu tilawatul Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian yang kedua zikrul maut, sering-sering mengingat mati. Kalau orang mengingat mati dalam keadaan senang, timbul zuhud, jadi mengurangi serakahnya, berkurang ambisinya. Kalau orang mengingat mati dalam keadaan sulit ekonomi, timbulnya syukur. Alhamdulillah ya Allah, sungguh pun sulit ekonomi, saya masih hidup, saya masih bisa berbuat yang baik. Mudah-mudahan tema yang kita angkat kita bisa jauhkan 4 hal yang diperingatkan Nabi, biar hati kita tidak keras, hati kita senantiasa lembut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.